Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih bicara tentang pajak dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang PPN KMS atau PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi nanti akan kita bahas kriteria apa yang masuk kategori pajak bertambah nilai KMS atau kegiatan membangun sendiri, berapa kriterianya, berapa tarifnya, dan kapan harus terutang. Baiklah, kita masuk pertama ya, bahwa PPN itu adalah merupakan pajak atas konsumsi baik barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, bangunan adalah salah satu barang kena pajak yang tidak bergerak. Kalau wajib pajak orang pribadi atau badan memperoleh bangunan membeli melalui perusahaan real estate atau meminta jasa kontraktor, maka sudah dipotong PPN. Berbeda kalau bangunan yang dibuat sendiri ya, membangun sendiri tidak mesti pengertiannya harus benar-benar terjun sendiri, tapi bisa dilakukan oleh pihak lain ya, membangun sendiri ya, yang bukan di sini, bukan perusahaan real estate maupun jasa kontraktor, maka kita sebagai pemilik bangunan harus mengenakan PPN ya. Atau di sini PPN-nya adalah istilahnya adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ada istilah juga disingkat PPN atau pajak bertambah nilai KMS, kegiatan membangun sendiri. Dasar hukumnya adalah pasal 16C Undang-Undang PPN. Nah, kemudian perolehan bangunan melalui pembelian dari pengusaha real estate, kemudian meminta jasa kontraktor, maka otomatis PPN-nya akan dipungut oleh mereka ya. Berbeda kalau membangun sendiri, maka pajak bertambah nilai atas kegiatan membangun sendiri harus disetor sendiri oleh pemilik bangunan. Jadi memang agak kadang-kadang ada kerancuan, misalnya pada saat misalnya seseorang sedang membangun, kemudian ditanya apakah PPN-nya sudah disetor atau belum ya, mereka biasanya menjawab, loh saya kan sudah mempunyai IMB ya, berarti saya kan sudah membayar IMB gitu ya, kenapa harus ditagih dengan PPN. Nah, kita masuk pada kriterianya. Yang pertama adalah kriteria PPN atas kegiatan membangun sendiri ya, yang harus dikenakan PPN adalah konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu, bata ya, atau bahan sejenis dan atau baja. Kemudian diperuntukkan bagi bisa untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Kemudian luas keseluruhan bangunan ya, jadi di sini adalah luas bangunannya adalah paling sedikit 200 meter persegi ya. Jadi ini ya kriteria yang paling penting adalah kalau kita membangun sendiri tetapi luasnya di bawah 200 meter persegi, maka tidak terutang PPN ya. Berbeda kalau misalnya luasnya 200 meter persegi atau lebih luas bangunannya, maka terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kemudian kapan saat terutang ya, dan di mana terutangnya ya? Saat terutangnya adalah pada saat dimulainya ya, dibangunnya pembangunan ya, hingga bangunan itu selesai ya. Jadi misalnya selesainya 1 tahun Januari sampai Desember ya, bisa dibayar per bulan ya. Jadi misalnya tiap bulan Januari, Februari dan sebagainya. Kemudian kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang ya tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun ya. Nah, kemudian tempat terutang PPN-nya adalah atas kegiatan sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan ya. Jadi kalau misalnya bangunan tersebut dibuat di Jogja, maka terutang di Jogja, kalau di Sleman, kemudian di Jakarta, Bekasi, dan sebagainya ya, sesuai dengan tempatnya. Nah,
yang perlu diperhatikan adalah bahwa pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan ya. Jadi terutama misalnya begini ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang pribadi ya. Misalnya orang pribadi kemudian mendirikan bangunan ya, apa namanya, ya tetap menyuruh pada pihak lain tapi tidak dikenakan PPN, atau misalnya perusahaan yang bukan bergerak di bidang real estate misalnya ya, katakanlah membuat gudang dikelola sendiri gitu ya, tidak diborongkan kepada pemborong atau jasa real estate dan sebagainya, maka harus mengenakan PPN. Makanya dari mana Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data ya? Kalau misalnya orang pribadi, data yang diperoleh terutama adalah dari izin membangun ya, IMB ya. IMB ya, misalnya data dari IMB, jadi ada pertukaran data antara daerah, pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau misalnya dari izinnya itu lebih dari 200 meter bangunannya ya. Nah, ini yang menjadi data. Nah, kalau misalnya perusahaan bagaimana? Perusahaan itu bisa kelihatan misalnya di perbandingan aktiva ya, misalnya aktiva berupa tanah dan atau bangunan ya. Kalau misalnya terdapat penambahan ya, aktiva berupa bangunan, maka akan ditanya oleh Direktorat Jenderal Pajak misalnya pada saat pemeriksaan misalnya eh, ini tambahannya berupa apa, kemudian apakah sudah dipotong atau dipungut PPN atau belum ya. Kalau misalnya belum, maka harus dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, bagaimana tarif PPN membangun sendiri gitu kan? Tetap tarifnya sama 10%, bedanya adalah DPP ya, dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh total biaya kecuali biaya tanah. Ya, jadi misalnya 10% ya. Nah, di sini jadi totalnya adalah 2% ya. Jadi netnya adalah 2%. Ya. Dasar pengenaan pajaknya adalah 20% dari 10% ya, kemudian 20% dari total biaya. Jadi sehingga apa? Sehingga tarif PPN-nya adalah 2% dari total biaya untuk membangun, baik itu material maupun tenaga ya, tanpa tidak termasuk biaya tanah atau perolehan tanah. Kita masuk ke contoh ya. Jadi misalnya di bulan Maret 2021, Bapak Andi mulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya dengan luas bangunannya 300 meter ya. Harga tanah 200 juta, bahan baku bangunan 380 ya. Kemudian upah mandur pekerja adalah 70. Berapakah PPN atas kegiatan membangun sendiri? Ya, kita lihat pertama adalah 10% kali DPP ya. Nah, 10% kali 20% kali total biaya pembangunan. Biaya pembangunannya terdiri dari apa? 10% kali 20% kali 180 ya, material ditambah dengan ongkos. Sedangkan untuk biaya perolehan tanah tidak masuk sebagai dasar pengenaan pajak KMS. Dengan demikian, berapa total PPN atas kegiatan membangun sendiri yang harus dibayar oleh Bapak Bapak Andi ya, maka 10% kali 20% kali 250 atau 2% kali 250 ya, berarti sama dengan 5 juta ya. Jadi demikian kita simpulkan lagi. Jadi PPN atas kegiatan membangun sendiri ya, ini untuk tempat tinggal maupun tempat usaha, luas minimalnya adalah 200 meter persegi, tarifnya adalah 2% dari total biaya membangun selain tanah. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang belum mempunyai rumah dan ada rencana untuk membangun rumah, semoga menjadi rumah yang ideal. Jangan lupa untuk membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar 2% dari biaya selain tanah. Ya. Terima kasih, mohon maaf
Terima kasih khusus yang sudah subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.